Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas penilaian harian ya untuk kimia kelas 11. Kalian buka halaman 21 buku PR Intan Pariwaranya. Kita bahas poin B ya, esai. Oke, kita simak bersama-sama ya. Nomor 1, perhatikan reaksi berikut. Diketahui ada NH3 ditambah dengan H2PO4- menghasilkan NH4+ ditambah dengan HPO42-. Spesies kimia yang merupakan asam adalah, nah ini berarti teori Bronsted-Lowry. Kenapa dikatakan Bronsted-Lowry? Karena dia ada pasangan asam basa konjugasi ya. NH3 akan berpasangan dengan NH4+, N berpasangan dengan yang ada N juga. Lalu kalian cek ya, di sini H-nya 3, di sini hanya 4. Ya, senyawa yang kekurangan 1 H maka dikatakan basa. Nah, pasangannya itu adalah asam konjugasi. Maka dari itu H2PO4- berpasangan dengan HPO42-. Nah, kita lihat di sini H-nya 2, di sini H-nya 1. Nah, ini kan kelebihan 1 H ya, maka dikatakan asam. Maka ini pasangannya basa konjugasi. Berarti spesies kimia yang merupakan asam itu siapa? H2PO4-. Nah, next. Sedangkan pasangan basa konjugasinya adalah, pasangan basa konjugasinya itu adalah ini ya. HPO42-. Oke ya, paham ya? Semoga bisa dipahami. Kita masuk ke soal nomor 2. Suatu larutan saat diuji menggunakan kertas lakmus ternyata tidak mengubah warna kertas lakmus merah. Oke, berarti lakmus merah tetap menjadi merah. Lalu, memerahkan lakmus biru ya. Memerahkan lakmus biru. Berarti lakmus biru berubah menjadi merah. Dari sini kita tahu bahwa larutan itu bersifat asam, ya. Nah, larutan tersebut bereaksi dengan garam karbonat akan menghasilkan apa? Nah, asam atau saya ambil Ha, ya ini adalah asam, bereaksi dengan garam karbonat. Garam karbonatnya misalkan saya buat XCO3, nanti akan menghasilkan garam apa deh? Garam XA, ya. Nanti akan menghasilkan garam XA melepas H2O dan gas CO2. Nah, ini yang dihasilkan. Misalkan ya, saya ambil nih example. Oh, ini berarti bukan example ya, ini formulanya. Saya ambil asam tersebut misalkan adalah sebuah asam klorida. Bereaksi dengan garam karbonatnya saya ambil kalsium karbonat. Nanti hasilnya apa Mbak? Ca2+ ditambah dengan Cl-. Nanti jadinya CaCl2. Inilah garamnya. Lalu H sama CO3 itu berubah menjadi H2O dan CO2. Inilah yang dihasilkan. Berarti menghasilkan apa Mbak? Menghasilkan H2O atau air dan menghasilkan gas karbon dioksida dan menghasilkan garam ya di sini. Nah, ini CaCl itu garam gitu ya. Inilah hasil yang diperoleh. Nomor 3, diketahui asam lemah HF memiliki MR adalah 20. Volumenya itu 500 mili. Apabila nilai pH-nya itu adalah 3-log 3, maka berapakah sih masanya gitu ya. Kita tahu bahwa asam fluorida itu adalah asam lemah, maka H+ sama dengan akar Ka dikalikan M. Jika pH-nya 3-log 3, maka nanti H+-nya berapa? 3 kali 10 pangkat min 3. Begitu. Saya masukkan ya di sini ya. 3 kali 10 pangkat min 3. Akar Ka-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 4. Nanti M-nya ketemu. Kedua-dua saya kuadratkan. Maka 9 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3 kali 10 pangkat min 4. 9 dibagi 3 itu 3 ya. 3 kali 10 pangkat min 2. Inilah konsentrasinya. Kenapa kita butuh konsentrasi? Karena rumusnya konsentrasi itu adalah gram dibagi mr
dikali 1000 dibagi volume dalam bentuk mili. Ya, gramnya berapa? Kita tidak tahu. MR-nya itu adalah 20, di soal ada. Dikalikan 1000, volumenya berapa? 500. Konsentrasinya sudah ada nih. 3 kali 10 pangkat min 2. Nanti masanya ketemu. Ini kan 2 ya. 2 hilang, sini 10. Maka 3 kali 10 pangkat min 1 atau 0,3 gram. Paham ya, Dek ya? Nomor 4. Jika larutan HNO3 mempunyai pH yang sama. Diketahui pH HNO3 sama dengan pH H2SO4. Nah, kalau pH-nya sama dan dua-duanya asam, itu artinya H plus-nya sama. Tapi kita harus cek dulu, HNO3 sama H2SO4 apakah sama-sama asam kuat atau sama-sama asam lemah? Oh, ternyata dia asam kuat. H2SO4 juga asam kuat. Maka rumusnya sama ya, A dikalikan M, A dikalikan M. A itu jumlahnya H plus atau valensi H-nya ya. Nah, ini H plusnya kan 1 ya. Ada 1, valensi asamnya. Konsentrasinya tidak tahu. Nah, ini valensinya ada 2, konsentrasinya itu adalah 0,05. Maka konsentrasi HNO3 adalah 0,1 M. Begitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Suatu basa lemah, ya diketahui basa lemah MOH konsentrasinya 25 kali 10 pangkat min 3 M. Mempunyai derajat ionisasi 0,02. Apabila 10 mili larutan tersebut ditambahkan air, sehingga volumenya menjadi, berarti V2-nya 250 mili. Derajat ionisasi larutan tersebut adalah, ditanya alfanya ya guys. Alfa yang sudah encer kali ya, alfa 2-nya. Karena diencerkan ini. Rumus pengenceran itu adalah M1V1 sama dengan M2 kalikan V2. Awalnya 25 kali 10 pangkat min 3. Volumenya 10. Konsentrasi encernya tidak tahu. Diencerkan hingga 250 mili. Gitu ya. Saya buat di sini. 250 kali 10 pangkat min 3. Ini 25 kalikan 10. Dibagi 250. Inilah konsentrasi setelah encer. 1 kali 10 pangkat min 3 M. Nah, terus ditanya derajat ionisasi, Mbak. Apa rumusnya alfa? Alfa adalah akar Kb per M. M-nya kita gunakan 1 kali 10 pangkat min 3. Ini nih, senyawa yang sudah diencerkan. Kb-nya mana, Mbak? Kb-nya kita cari ya. Kita cari dari siapa? Dari ini. Karena mereka senyawa yang sama, maka nilai Kb-nya pun sama nanti. Kita gunakan rumus yang sama, alfa sama dengan akar Kb dibagi M. Alfanya itu kan 0,02 atau 2 kali, ini hapus ya. 2 kali 10 pangkat min 2. Kb-nya tidak tahu. Nah, konsentrasinya itu adalah 25 kali 10 pangkat min 3. Kedua-dua saya kuadratkan ya. 4 kali 10 pangkat min 4 dikali 25. 25 kali 10 pangkat min 3. Itu sama dengan KB. 25 kalikan 4 itu kan 100. Kali 10 pangkat min 7 KB. Maka nilai KB-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini kita masukkan untuk perhitungan. Saya masukkan 1 kali 10 pangkat min 5. Ya, maka 1 kali 10 pangkat min 2 di akar 10 pangkat min 1. Inilah alfanya, ya guys. Ya, semoga kalian semuanya paham. Saya bahas 5 soal ya. Esai, penilaian harian, kimia di halaman 23 buku Intan Pariwara. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.